langsung ini ya. Bisa juga pensiun itu ditarik oleh pegawai. Ini ya, jadi dana pensiun ditarik oleh pegawai. Jadi masih bekerja, nah tapi dana pensiunnya itu dipakai, diambil untuk dimanfaatkan, digunakan sesuatu. Nah itu juga boleh. Nah itu sudah dijamin juga di PRDJP ini ya, 16 2016 untuk penghitungan pajaknya. Ini ya, jadi walaupun akhirnya pemerintah akhirnya menunda ya, walaupun BPJS katanya akan dipakai untuk berbagai syarat gitu ya. Nah ini itu terkait dengan sampah sepiang. Oke, iya itu ya, itu gambarannya untuk dana pensiun yang ditarik oleh pegawai. Kemudian ada lagi ini ya, jadi ada pensiun yang diberikan sekaligus. Nah, kategori sekaligus di sini nanti kita akan bahas itu batasannya adalah 2 tahun gitu ya. Jadi dikatakan pemberiannya sekaligus kalau tempo pemberiannya itu dalam jangka waktu maksimum adalah 2 tahun. Gitu. Terus kemudian ada pesangon juga ya. Jadi selain pensiun juga ada pesangon. Itu nanti juga penghitungannya berbeda ya. Nanti ada di PMK 16 2010 ya. Aturannya masih ini ya. Jadi itu sekaligus tadi juga sama ya. Jadi nanti aturannya tarifnya masih belum ada penyesuaian ya. Masih pakai yang di 2010 aturannya sejauh ini nanti ya. Nah, kita tunggu aja nanti kalau memang ada perubahan ya kita ikut aja. Tapi sejauh ini aturannya masih pakai aturan yang lama, termasuk layernya gitu ya. Jadi itu sifatnya nanti final di situ ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya, tadi sifatnya adalah tidak final gitu ya. Kemudian berikutnya, ini yang kedua ya, ketiga itu adalah terkait dengan mantan pegawai gitu ya. Jadi mantan pegawai ternyata dapat penghasilan ya. Nah, ini ya mungkin terkait dengan kinerjanya ya dulu sewaktu jadi pegawai gitu ya. Kemudian baru dihitung diremunerasi ketika sudah menjadi mantan pegawai. Nah, itu juga ada hitungannya sendiri itu ya. Nanti kita akan ulas. Dan yang terakhir, yang ulasan keempat, yang direkomendasikan kontrak yaitu terkait dengan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai gitu ya. Jadi itu ulasannya, tapi nanti sebenarnya terutama yang upah harian nanti itu ya variannya banyak sekali ya. Nanti kita akan coba telah satu persatu itu ya. Oke, itu saja hasil evaluasi rekan-rekan sangat baik ya hasilnya sudah di atas 9 rata-ratanya. Kemudian ada peningkatan yang ikut kuis kemarin ya, jadi 60 dari 59 sebelumnya. Oke ya, ini prestasi yang baik ya. Harapannya nanti biar full tim ini ya bisa nanti ketika ujian ini ya rekan-rekan bisa bisa apa istilahnya uh, uh, ini ya ikut UTS dengan baik ya seperti itu harapannya. Oke, itu saja. Oke ya, kita langsung mulai ya karena slide-nya lumayan banyak untuk hari ini padahal 4.15 nanti rekan 14.15 nanti rekan-rekan akan kuis ini ya dengan waktu yang sama. Oke ya, izin share screen rekan-rekan. Oke ya, sudah tampak ya. Oke. Oke, baik. Kita mulai dulu ulasan yang pertama terkait dengan upah harian ya. Jadi kalau di PRDJP-nya itu kalau mau digambarkan dalam bentuk bagan bagaimana menghitungnya bisa di seperti ini ya. Jadi penghitungan yang pertama ini sederhananya adalah nah ini ya upah sehari dikurangkan dengan 450.000 gitu ya. Jadi kalau penghasilannya itu 450.000 bagaimana? Nah, otomatis tidak ada ya tidak ada PPh yang dipotongkan seperti itu. Nah, tetapi kalau lebih, nah ini ya, maka umpamanya 500.000 ya, 500 dikurangkan 450. Nah, selisihnya 50.000 itu langsung dikalikan dengan pasal 17 ayat 1 ya, artikel 17 ayat 1 ini ya. Pasal 17 ayat 1 tarifnya adalah 5% ya. Nah, ini lapisan tergantung tahunnya juga ya. Nanti rekan-rekan perlu notifikasi di tahunnya ya. Nah, itu ya, batasannya 60 juta kalau dia 2022. Nah, tadi tantangannya, kalau tadi sehari tidak sampai 450, nah maka tidak ada pajak ya. Tetapi ada ketentuan kedua gitu ya.
saat kumulatifnya atau total-total dari setiap hari tadi itu melebihi 4.500.000. Jadi ini hari ke-10 masih aman ya. Hari ke-11, nah ini ya bisa kena ini ya dalam 1 bulan kalau tadi 450 ya. Nah, kalau dikurangkan 450 kan tidak ada pajak yang harus dibayarkan ya. Hari 1 sampai 10 aman tidak ada pajak, tapi hari ke-11 kalau masih tetap bekerja, nah ini ya, maka ini akan di 4.950. Nah ini ya, di atas 4.500. Nah, maka 4.950 tadi harus dikurangkan dengan PTKP harian. Ini ya, jadi kalau dia TK 0, berarti 54 juta dibagi dengan 360 hari. Nanti ada pedomannya ya. Nah ini ya, nanti di PPT selanjutnya akan diinfokan ya terkait dengan detail PP harinya berapa 1 tahun itu 360 ya, jadi sekitar 150 ribuan ya. Nah itu ya, jadi 4.950 dikurangkan PTKP harian berarti 11 dikalikan dengan 150. Nah diselisihkan itu ya, selisihnya kali 5%. Nah ini ya. Kemudian ada layer atasnya lagi ini ya, saat melebihi 10.200.000 kumulatif upahnya tadi ya dalam 1 bulan, maka harus disetahunkan. Nah ini ya. Nah ini. Nah bedanya dengan pegawai tetap kemarin ya. Nah kalau pegawai tetap kan punya fasilitas mengurang yaitu biaya jabatan. Nah kalau yang ini tidak ada ya. Jadi langsung disetahunkan, kemudian dikurangkan dengan PTKP setahun. Nah ini ya. Nah kemudian selisihnya dikalikan dengan tarif pasal 17 ayat 1. Nah ini ya. Jadi seperti itu serba-serbinya ya. Nah ini. Nah, seperti apa contohnya? Nah, ini ya. Ini kasus pertama ya. Ini pada bulan Januari 2022, jadi ini adalah buruh pabrik dengan status belum menikah yang bekerja di PT terbaik dan tidak ber-NPWP. Dia menerima upah 500.000 per hari. Nah, ini ada catatannya ya. Jadi kalau ketentuannya ikut PRDJP ini yaitu 1 tahun itu ada 12 bulan. 1 bulan ada 4 minggu ini ya. 1 bulan ada 26 hari. Nah ini ya. Jadi kalau 1 tahun dia ada 360 hari. Seperti itu. Nah, bagaimana? Karena ini dia langsung di atas 450.000, ini ya, di atas 450.000, ini ya. Jadi langsung pakai perlakuan yang pertama. Langsung saja seperti ini ya. Jadi 500 dikurangkan PTKP harian, ini ya, 450.000, hasilnya PKP-nya 50.000. Nah, ini catatan ya, PKP ini tidak untuk dibulatkan ribuan ke bawah. Nah, ini beda dengan pegawai tetap kemarin ya, PKP-nya adalah pembulatan ribuan ke bawah. Kalau ini enggak ya. Nah, 50.000, hasilnya PPh 21 kali 5% ya, hasilnya adalah 2.500. Karena ini tidak ber-NPWP, nah ini ya, ID-nya ini ya, ini tidak ber-NPWP. Nah, tidak ber-NPWP. Nah, punishment-nya adalah 120% dikalikan. Nah, hasilnya adalah 3.000. Jadi berapa yang dibawa pulang oleh Pak Edi? Yaitu 500 dikurangkan 3.000, yaitu 497.000. Oke ya, itu untuk kasus yang dia di atas 450. Nah, terus bagaimana dengan kasus yang kedua? Nah, ini ya, jadi pada bulan Januari 2022, ini Pak Cahyo ini adalah buruh harian pabrik, PT Cipta dengan status belum menikah dan ber-NPWP. Ada tanggapan rekan-rekan? Silakan. Oke, ada tanggapan rekan-rekan untuk kasus yang satu tadi ya, yang di atas 450.000. Jadi langsung perlakuan yang pertama tadi. Oke, untuk kasus kedua ini, oke. Oke, baik rekan Irsa, rekan Andika, oke, rekan Rizky, rekan Zulfikar, belum ya? Kita lanjut ya. Nah, ini adalah perlakuan yang kedua. Ini ya. Jadi dia setiap hari itu 450.000 per hari. Jadi kalau dikurangkan 450, hasilnya adalah 0 ya. Jadi PPh-nya tidak ada yang dipotongkan. Nah, ini Pak Cahyonya ini bekerja 23 hari di bulan Januari 2022. Nah, ini ya. Nah, bagaimana menghitungnya ini ya? Nah, tadi pakai perlakuan yang pertama ya, 450 dikurangkan 450, PKP-nya 0, maka PPh-nya juga 0. Nah,
Hari ke-1 sampai dengan hari ke-10 karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Jadi, nanti kalau yang ditanyakan adalah berapa PPh hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-10, nah ini ya, hari pertama itu juga yaitu 0. Jadi tidak ada yang dipotong. Ini ya. Jadi ini. Nah ini ya, sampai ke 10 kenapa? Nah tadi ya, perlakuan yang kedua itu kalau dia di atas 4.500.000. Nah, bagaimana hari ke-11? Nah, seperti ini ya, hari ke-11 tadi ya, yaitu 11 kali 450 hasilnya 4.950 ya. Kemudian tadi karena TK 0, ya, maka 54 juta dibagi dengan 360. Ini ya, hasilnya sekitar 150 ya. Nanti silakan rekan-rekan boleh ya, 54 juta dibagi dengan 360. Hasilnya 150.000 ya. Kemudian dikalikan dengan PTKP harian tadi ya, 11 kali 150.000 kali 11 ya. Hasilnya adalah 1.650.000. Nah, PKP-nya bagaimana? Nah, tadi ya 4.950.000 dikurangkan dengan 1.650.000. PKP-nya hasilnya adalah 3.300.000. Nah, ini ya. Karena ini pakai layernya masih di bawah ini ya. Ini tadi kan kita pakai tahunnya 2022 ya. Berarti layernya masih di bawah 60 juta. Maka hari ke-11, nah ini ya, Pak Cahyonya ini menerima upah besinya berapa? Yaitu 150.000 dikurangkan dengan 165.000 sama dengan 285.000. Jadi kalau boleh dibilang hari ke-11 ini perlu diberitahukan ya, dikomunikasikan bahwa nanti PPh-nya besar itu ya. Jadi ini yang perlu menjadi pertimbangan ya, agar penerima tadi tidak kaget gitu ya. Ketika hari 11 sampai hari ke-10 kok tidak ada PPh. Nah, tiba-tiba hari ke-11 nah, kok tiba-tiba PPh-nya tinggi sekali gitu ya. Hampir separuh ya. Nah, ini ya 165.000. Nah, itu ya, itu seperti itu perhitungannya. Oke ya. Ini rekan-rekan jadi pakai yang perlakuan yang kedua tadi ya. Jadi kumulatif di atas 4.500.000 maka dikurangkan dengan PTKP harian. Kemudian baru diberikan dengan tarif pasal 17 ayat 1. Oke ya. Ini untuk hari ke-11. Nah, bagaimana hari ke-12 sampai 23? Nah, ini ya. Nah, untuk hari ke-12 sampai ke-22 ya. Nah, kalau 23 nanti sudah masuk perlakuan yang ketiga ya, tadi sesuai tabelnya tadi ya. Jadi hari ke-12 bagaimana? Yaitu 12 kali 450. Hasilnya adalah 5.400.000. Nah, ini ya. Kemudian PTKP hariannya, PTKP sebenarnya adalah 12 kali 150.000 ya. Hasilnya adalah 1.800.000. Hasil PKP-nya adalah 3.600.000. Nah, PPh 21 terutangnya adalah 5% kali 3.600.000. Hasilnya adalah 180.000. Nah, ini ya. Jadi PPh 21 yang sudah dipotong tadi di hari ke-11 ya, 165.000 ya. Maka, nah ini ya, 15.000 ini PPh-nya untuk hari ke-12 sampai dengan hari ke-22. Kalau hari ke-23 nanti karena sudah di atas 10.200.000, maka nanti pakai perlakuan yang ketiga. Nah, ini ya. Jadi Pak Cahyo ini menerima upah bersih di hari ke-12 sampai ke-22 itu 450 dikurangkan dengan 15.000. Hasilnya adalah 435.000. Nah, shortcut-nya untuk menghitung ini ya, mungkin kepanjangan kali 12 kali 450 ya. Nah, cukup setelah dipotong besar tadi di hari ke-11, hari ke-12 sampai seterusnya sampai ke sebelum layer 10.200.000 cukup disederhanakan seperti ini rekan-rekan ya. Jadi 450 dikurangkan dengan 150. Nanti silakan rekan-rekan coba ini ya simulasikan sendiri. Hasilnya sama ya. 450 dikurangkan dengan 150. Nah ini ya, 450.000 dikurangkan dengan 150.000. Nah ini ya, hasilnya kan 300.000 ya. 300.000 dikalikan dengan 0,05. Hasilnya adalah 15.000. Jadi untuk menghitung hari ke-12 sampai ke-22, simpelnya adalah tidak perlu dikalikan 12 ya, kali 450.000, kemudian 12 kali 150.000. Tapi cukup saja 450 dikurangkan dengan 150, hasilnya adalah 300.000. Kemudian 300.000 dikalikan dengan 5%. Cukup itu, hasilnya adalah sama, 15.000.
Nah, itu ya, itu semua ke hari 12 sampai ke 22. Tapi kalau rekan-rekan istilahnya nanti bingung bagaimana untuk ininya, nah silakan boleh dihitung seperti ini juga boleh. Jadi hari ke-13, 13 kali 450, kemudian 13 kali 150 dikurangkan. Nah, nanti hasilnya adalah 15.000 semua. Seperti itu. Oke, itu untuk perlakuan kumulatif di atas 4.500.000. Oke, ya itu ya. Kemudian ini kita tuntaskan dulu, nanti habis itu silakan ada tanggapan boleh. Nah, ini ya. Nah, hari ke-23 bagaimana? Nah, ini ya, hari ke-23, 23 kali 450.000 hasilnya adalah 10.350. Berarti ini di atas 10.200 ya. Maka tadi ya, harus disetahunkan, kemudian dikurangkan PTKP tahunan. Nah, ini ya. Kemudian disetahunkan 12 kali 10.350. Hasilnya adalah 124.200.000. Kemudian PTKP setahunnya adalah 54 juta karena TK0 ya. Maka PKP-nya ya, ini ya, 70.200.000. Nah, ini ya. Kemudian PPh 21-nya ini 5% kali 60 juta, ini karena tahun 2022 ya. Kalau tahun 2021 maka 5% kali 50 juta ya. Kemudian 15% kali 10,2. Ini ya, sisanya dari 60 juta kan dikurangkan ya. Jadi sisanya 10,2 juta kali 15%. Hasilnya adalah 4.530.000. Kemudian dibagi 12, jadi PPh 21-nya adalah di hari ke-23 adalah 377.500. Nah, tadi di hari ke-11 sampai 22 kan sudah bayar juga ya. Jadi hari ke-11 tadi bayar 165.000. Kemudian di hari ke-12 sampai 22 itu adalah 11 kali 15.000. Nah, di total semuanya hasilnya adalah 330.000. Maka di hari ke-23 itu dipotong selisihnya 43.500. Hasilnya adalah 450 dikurangkan 43.500. Nah, upah yang diterima bersih adalah 406.500. Silakan dari rekan-rekan ada tanggapan terkait dengan 3 lapisan tadi. Ini ya, jadi kalau boleh kita balik ini ya. Kalau disederhanakan, nah ini ya, seperti ini. Silakan ada tanggapan dari rekan-rekan. Oke, rekan Rizky, rekan Isat belum ada ya, belum ada tanggapan. Oke, baik, terima kasih. Oke, kalau belum kita lanjutkan ya, itu terkait dengan upah harian ya. Jadi kalau mau dibuat tabelnya seperti ini ya, untuk memudahkannya gitu ya. Nah, oke, kita lanjut kalau gitu, kalau memang belum ada ini ya, kita lanjut ke pensiun ini ya. Jadi pensiun ini nanti yang diterimakan rutin dan ketika ditarik oleh pegawai ini ya. Jadi dia belum pensiun tapi masih perlu uang pensiun itu. Nah, ini ya nanti penghitungannya ada sebagai berikut. Jadi definisi penerima pensiun itu adalah bisa orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Jadi penerima pensiun itu tidak harus orangnya sendiri ya, ahli warisnya pun boleh ini ya. Jadi pelakuannya sama. Nah, pasal 1 angka 14 per DJP 16 PJ 2016. Nah, ini ya gambarannya. Pak Bagas, seorang pensiunan PT Ramayana yang memiliki NPWP dengan status telah menikah dan memiliki 2 anak yang telah bekerja. Nah, ini ya perlu notifikasi ketika sudah bekerja maka tidak masuk PTKP dari Pak Bagas ini ya. Jadi Pak Bagas menerima pensiunan rutin berhitung mulai bulan Januari 2022 yaitu sebesar 3.500.000. Nah, ini ya. Berapakah besar PPh 21 Pak Bagas ini pada masa Januari 2022? Oke ya. Kita masukkan 3.500.000 tadi ya. Kemudian biaya jabatan maksimum adalah 200.000. Ini yang membedakan dengan pegawai tetap ya. Tetapi menghitungnya sama ya. Jadi 175.000. Oke ya, 3.500.000 dikalikan dengan 0,05 hasilnya 175.000 ya. Sehingga selisihnya penghasilan netonya adalah 3.325.000. Ini ya. Penghasilan neto disetahunkan dikalikan 12 ya.
hasilnya adalah 39.900. PTKP-nya tadi ya, hanya atas status kawinnya saja ya yang boleh, yaitu hasilnya adalah 58.500. Oke ya, sehingga PKP-nya adalah 0, PPh 21-nya 0, sehingga PPh 21 per bulannya adalah 0. Jadi 3.500.000 tidak ada pajaknya, jadi terimakan bersih 3.500.000. Oke ya, itu untuk pensiun rutin dibayarkan setiap bulan. Ya, penghitungannya sama seperti pegawai tetap, yang membedakan biaya jabatannya maksimum adalah 200.000. Nah, berikutnya. Nah, bagaimana kalau dana pensiun itu ditarik oleh pegawai? Jadi belum pensiun tiba-tiba karena perlu ya, akhirnya dana pensiun tadi diambil. Ini ya, contohnya Pak Aldi adalah pegawai PT Ramana yang memiliki NPWP dengan status telah menikah dan memiliki 2 anak telah bekerja. Nah ini ya, 2 anak bekerja berarti kita boleh kesampingkan ya. Nah ini ya, tapi ini PTKP nanti tidak berlaku ya. Nih, Pak Aldi menarik dana pensiun pada bulan Januari 2022 sebesar 100 juta. Nah ini, berapakah besar PPh 21 Pak Aldi pada masa Januari 2022? Nah ini ya, jadi PTKP tadi tidak dipakai. Ini ya, khusus penarikan dana pensiun oleh pegawai. Nah ini ya, jadi langsung 60 juta, tadi kan 100 juta ya yang ditarik ya. Jadi 60 juta langsung kalikan dengan 5%, 3 juta, 40 juta kali 15%, hasilnya 6 juta. Sehingga total yang menjadi PPh 21-nya adalah 9 juta. Jadi 100 tadi dikurangkan 9 juta, hanya yang boleh diterimakan tunai adalah 91 juta. Nah, bagaimana PTKP-nya? Nah, di panduannya di Per DJP ini tidak diizinkan mengurangkan dengan PTKP-nya. Nah, ini nanti akan kita pakai ya untuk kasusnya penghasilan oleh mantan pegawai dan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai. Oke, sampai di sini ada yang dikonfirmasikan, ditanggapi, silakan rekan-rekan. Tadi ya, nyambung ya. Jadi yang sudah diterimakan rutin, itu nanti perlakuannya seperti pegawai tetap, tadi ya, cuman yang membedakan biaya jabatan. Nah, tapi kalau pensiun itu keburu diambil, nah padahal masih menjadi pegawai, nah penghitungannya adalah seperti ini ya, tidak boleh dikurangkan dengan PTKP, langsung dikalikan dengan tarif pasal 17. Ini nanti berlaku juga untuk penghasilan yang diterima oleh mantan pegawai dan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai. Nah, dari sini ada tanggapan, silakan. Lanjut Pak Brad. Oke, baik rekan Rizky, lanjut ya. Oke, baik. Berikutnya, nah ini kalau yang diterimakan sekaligus. Nah, sejauh ini belum ada perubahan ya. Nanti kalau kita tunggu saja sembari berjalan gitu ya. Kalau memang ada perubahan kita ikuti. Nah ini ya, sejauh ini untuk uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua dibayarkan sekaligus, itu di pasal 4 ayat 1 PMK 16 PMK 03 2010. Nanti termasuk juga pesangon ya. Nah ini tipe yang sama ya. Jadi masih belum ada perubahan layernya, perubahan lapisan. Nah, untuk khusus yang diatur PMK 16 2010 ini ya, sifatnya adalah final. Ini ya, final artinya selesai ya, tidak untuk digabungkan dengan penghasilan lainnya. Ini ya. Nah, bagaimana kalau ini uang manfaat pensiun sekali? Nah, ini ya. Jadi tarifnya adalah 0 sampai dengan 50 juta, lapisan layer 50 juta bawah itu adalah 0%. Kemudian lapisan di atas 50 juta, 5%. Nah, ketentuan terkait dengan jumlah kumulatif uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dikatakan sekaligus apabila dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Dan sifatnya adalah final. Oke ya, jadi ini yang membedakan dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau tadi sebelum-sebelumnya sifatnya adalah tidak final. Artinya ketika terima penghasilan lain, nah maka perlu digabung. Nah ini ya. Nah, kalau final maka selesai. Nah, bagaimana kasusnya?
Nah, ini contohnya Pak Tahir pensiun dari PT Ramayana, memiliki NPWP dengan status telah menikah dan memiliki 2 anak. Nah, ini tidak dipakai ya tadi karena langsung ke itu tadi ya, penghitungan lapisan. Pak Tahir menerima pensiun yang dibayar secara sekaligus pada bulan Januari 2022 sebesar 350 juta. Berapakah PPh 21 Pak Tahir pada masa Januari 2022 atas pensiun sekaligus tersebut? Nah, ini ya. Jadi langsung ya, 50 juta kali 0%, sisanya tadi ya, kan 350 ya, sisanya 300 kali 5%. Hasilnya adalah 15 juta, sehingga PPh yang dipotongkan adalah 15 juta. Jadi 350 tadi dikurangkan 15 ya, hasilnya adalah 335 juta. Oke ya, itu sifatnya adalah final. Nah ini ya. Kemudian bagaimana kalau untuk pesangon ya, uang pesangon sendiri definisinya di PMK 16 ini dikatakan adalah yang membedakan dengan pensiun sekaligus yaitu penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk pengelola dana pesangon tenaga kerja kepada pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun dengan berakhirnya kerja atau pemulihan hubungan kerja termasuk uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Jadi publik ini adalah sebagai penghargaan bagi pegawai yang berhenti bekerja. Ini ya, jadi dengan pensiun tadi kalau pensiun tadi sebenarnya pekerja sudah mengumpulkan, jadi nyelengi ya seperti itu ya, menabung sudah terkait dengan pensiun tadi. Nah kalau pesangon ini kaitannya dengan masa kerja tadi ya, ini ya. Nah, bagaimana uang pesangon ini? Nah, ini ya, masih sejauh ini masih belum ada perubahan ya. Kita masih pakai PMK 16 2010 ya. Layernya masih seperti ini ya. 0 sampai dengan 50 juta itu 0%, 50 sampai dengan 100 juta adalah 5%, 100 sampai 500 juta layer 400 juta ya, 15%. Kemudian layer di atas adalah 25%. Nah, ini ya, diterapkan jumlah kumulatif uang pesangon ini diberikan dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, ini ya, jadi dikatakan kumulatif ya, kalau dia dibayarkan adalah 2 tahun kalender. Nah, ini ya. Nah, kasusnya bagaimana? Ini ya, contohnya. PNS dan memilih anak yang telah bekerja ber-NPWP, telah bekerja selama 30 tahun di PT Cahaya di pengalihan masa kerja. Pada bulan Maret 2021, Pak Hendri memutuskan untuk mengundurkan diri dari PT Cahaya dengan menerima uang pesangon 200 juta. Nah, atas uang pesangon tersebut, nah ini PPh 21-nya berapa? Nah, tadi ya, layer 0 sampai 50 itu 0%, kemudian layer 50 sampai 100 50 juta ya, 5.500.000, kemudian layer 100 sampai dengan 500 ya, layer 400. Nah, tapi ini karena 200 jadi hanya 100 saja ya, kali 15%. Hasilnya ada 15 juta. Jadi 17.500. Ini ya, 17.500. Jadi 200 dikurangkan 17.500 ya. Berarti 182.500. Itu yang diterimakan bersih. Oke, sampai di sini ada yang dikonfirmasikan terkait dengan pensiun sekaligus dan pesangon sekaligus. Ada tanggapan? Oke, baik ya. Oke ya, Delia ya, rekan Irsa, rekan Andika, oke ya. Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Oke ya. Nah, berikutnya ini subjek yang ketiga bisa keempat juga ya, ketiga ya ini ya. Ini terkait dengan kasus penghasilan kepada mantan pegawai. Ini ya, tadi kita sudah diskusi, maka penghitungannya tadi sama seperti penarikan dana pensiun pegawai. Nah, ini ya, contohnya Pak Victor adalah mantan pegawai PT Ramayana yang memiliki PP dengan status telah menikah dan memiliki 2 anak yang telah bekerja yang pensiun per 1 Januari 2021. Nah, pada bulan Maret 2021, ini Pak Victor menerima jasa produksi tahun 2020. Nah, ini ya, berkat kerjanya di tahun 2020 ya Pak Victor, ini sudah pensiun tapi dapat tambahan jasa produksi 55 juta. Nah, ini ya, bagaimana PPh 21?
pada masa Maret 2021 saat diterima jasa produksi tadi ya, Jasprot. Nah, maka penghitungannya sama ya seperti tadi ya. Ini 2021. Kalau tadi dana pensiunnya 2022 ya, maka pakai 60 juta. Kalau ini 50 juta. Jadi pelan-pelan nanti rekan-rekan dicoba kasusnya itu 2021 kah atau 2022. Kalau 2021 layer paling bawah masih 50 juta. Kecuali yang tadi ya, yang pensiun sekaligus sama pesangon sekaligus. Itu sampai sekarang itu 2010 ya. Sampai sekarang masih belum ada aturan yang baru. Jadi masih pakai layer-layer yang tadi ya. Nah, selain itu yang pakai per 16 2016, nah ikut tahun di 2022 itu pakai layer 17 ayat 1 yang sampai 60 juta. Nah, ini ya. Ini karena 2021. Nah, ini ya nanti rekan-rekan perlu perhatian ya ketika mengerjakan kasusnya waktu kuis. Tahunnya tahun berapa? Nah, ini ya. Jadi 50 juta kali 5%, 2.500.000. Nah, ini tadi 55 juta ya. 5 jutanya kali 15%, 750.000. Hasilnya, ini ya, 3.250. Jadi yang diterimakan bersih berapa? Nah ini ya, 51.750.000. Oke ya, itu. Silakan dari rekan-rekan ada tanggapan untuk penghasilan kepada mantan pegawai. Jadi menghitungnya sama ya, seperti penarikan dana pensiun oleh pegawai. Silakan rekan-rekan, ada tanggapan? Oke ya, sekali lagi BTKP-nya tidak dipakai ya di sini ya. Ada tanggapan? Silakan rekan-rekan. Oke, baik. Terima kasih rekan Rizka. Kalau memang belum ada, kita tuntaskan ya. Ini materi terakhir untuk minggu ini. Ini ya, pertemuan hari ini, yaitu terkait dengan kasus penghasilan komisaris yang tidak merangkap pegawai tetap. Cara menghitungnya sama ya seperti tadi ya, penarikan dana pensiun oleh pegawai
kemudian oleh penghonorarium yang diterima oleh mantan pegawai. Nah ini ya, menghitungnya sama. Jadi contohnya di sini adalah para komisaris di PT Ramayana yang memiliki NPWP dengan status telah menikah dan memiliki 2 anak. Nah ini tidak dipakai ya. Nah, tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Nah ini ya, bukan sebagai pegawai tetap pada bulan Desember 2021. Pak Rais menerima honorarium sebesar ini ya, 60 juta. Nah ini ya, berapakah besar PPh 21 Pak Rais pada masa Desember 2021? Nah ini notifikasinya ya, Desember 2021. Nah ini ya, masih 50 juta ya, layer paling bawah. Sehingga 50 juta dikalikan dengan 5%, 2,5. Nah kemudian 10 juta kalikan 15%, hasilnya adalah 1,5. Jadi di total 4 juta. Nah, berarti honorarium 60 dikurangkan 4, jadi hanya 56 juta. Nah, kalau 2022 maka tidak seperti ini ya menghitungnya, 60 juta kalikan 5%, nah ini ya, hasilnya adalah langsung 3 juta. Nah itu ya, itu yang membedakan. Oke, itu materi kita keseluruhan untuk hari ini. Silakan dari rekan-rekan ada tanggapan. Jadi penghasilan, oh ini mohon maaf diingat keliru ya di sini ya, ini mantan pegawai, karena ini caranya sama ya. Jadi sebenarnya ini adalah komisaris yang tidak merangkap pegawai tetap. Mohon maaf ini tipe ya di sini belum ganti. Nah ya, oke. Jadi caranya menghitung adalah sama ya di 3 tadi ya, dana pensiun oleh pegawai, terus kemudian honorarium oleh pegawai, honorarium oleh mantan pegawai, dan yang ketiga adalah komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Oke, itu materi kita keseluruhannya sudah tersampaikan. Silakan ya rekan. Tidak, Pak. Tidak. Baik, rekan Zul. Oke, kalau memang dirasa cukup, kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti rekan-rekan boleh bersiap nih ya untuk melakukan kuis pukul 14.15. Oke ya. Oke, itu saja saya kira. Oke, saya tutup. Oke ya. Ini ya. Oke. Selamat siang, salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih rekan-rekan. Baik, terima kasih, Pak. Sehat selalu. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.